Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Afwan ingin bertanya di luar tema. Beberapa hari lalu ada rekan kerja saya minta tolong untuk aktifkan simpan pinjam atau pinjaman online. Dan di dalam aplikasi itu terdapat unsur ribanya karena setelah aktif ada 3% bunganya. Bagaimana hukumnya Ustadz untuk anak yang sudah membantu mengaktifkan aplikasinya? Mohon penjelasan Ustadz, syukran jazakallah khair. Dalam pertanyaan ini yaitu pertanyaan tentang al-i'anah 'alal ma'siyah, membantu seseorang dalam berbuat maksiat artinya. Ya, riba sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah. Riba itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Riba itu dalam artian dalam kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang di balik pinjaman itu, ya, di balik pinjaman ada sebuah manfaat yang kita ambil, artinya itu adalah riba. Enggak boleh. Enggak boleh. Kita minjamkan uang, Bu, kepada tetangga kita 500.000. Ya, dengan kita bilang, nih saya pinjamkan uang 500.000, selama uang ini belum balik, ya kamu kerja di rumah saya nyapu ngepel sampai uang ini balik. Nggak boleh ngambil manfaat kayak begitu. Itu artinya riba. Atau kita pinjamkan uang 500.000 tapi nanti kembalinya 550.000, nggak boleh. Itu artinya riba, karena riba secara bahasa artinya az-ziyadah, artinya lebihan. Apa-apa yang ada lebihnya dari sebuah pinjaman itu artinya riba. Artinya riba. Dan ayat riba ini Allah turunkan kepada baginda Nabi, Pak Bu, dari mulai Nabi diutus menjadi Nabi dari umur 40 tahun. Nabi menerima ayat Al-Quran di umur 40 tahun. 40 tahun Nabi dalam umurnya awal kali menerima ayat namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dari mulai 40 tahun itu, Pak Bu, setiap waktunya ada peringatan tentang riba. Ayat-ayat tentang riba, saking haramnya riba tuh Allah turunkan ayat kepada Nabi. Berhenti ayat riba Allah turunkan kepada Nabi 9 hari Nabi sebelum meninggal dunia. Itu peringatan tentang riba baru berhenti. Artinya lama berarti Allah memberikan peringatan tentang masalah riba. Karena 9 hari sebelum Nabi meninggal baru dah tuh ayat riba selesai. Ya, berarti selama Nabi menjabat sebagai Nabi dan Rasul di masa hidupnya, ayat riba turun terus. Diingatin terus sama Allah. Diperingatkan terus dengan kalimat yang paling tercantum di dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka sesuatu yang sudah berbau riba jangan pernah kita ikut campur. Jangan pernah kita ikut campur. Karena kenapa? Karena kaidahnya dalam usul fiqh dikatakan al-i'anatu 'alal ma'siyah ma'siyah. Ya. Menolong seseorang untuk berbuat maksiat, yang nolong pun termasuk berbuat maksiat. Yang nolongnya pun termasuk berbuat maksiat. Kita pinjamin motor sama orang, udah tahu itu orang pinjam motor kita buat beli khamar misalkan, Bu, buat beli khamar, minuman memabukkan. Dia pinjam motor kita kasih, dosa kita ngasih pinjam, dosa. Karena kenapa? Membantu ia untuk berbuat maksiat. Jadi membantu untuk berbuat maksiat masuk dalam kategori berbuat maksiat. Gitu Pak Bu ya. Jadi hindari. Kalau kita sudah tahu itu adalah perbuatan maksiat, ada orang yang ingin menuju kepada itu tersebut, tatkala kita diminta bantuan, oh maaf, kita tolak secara tegas, maaf, saya tidak berani membantu tentang sesuatu yang berbuat maksiat. Tatkala apa-apa yang sudah terlanjur, semuanya pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya pernah bantu orang begini, saya pernah bantu orang begitu, itu sesuatu berbuat maksiat. Tubna ilallah, tinggal kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulanginya. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat seorang hamba. Jadi kita jauhkan diri kita untuk daripada sesuatu yang berbau maksiat. Selanjutnya, Pak.